Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bangga Sidoarjo, kali ini bersama saya Radisha Zaniar, kita akan mengenal lebih dekat bersama salah seorang calon pemimpin Sidoarjo, yaitu Bapak Bambang Haryo Soekartono. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sebelum dari sini tadi dari mana, Pak? Kebetulan saya sudah ada 5 titik tadi. Oh. Yang pertama di dunia industri, industri mikro yang ada di wilayah Candi. Jadi membuat satu komponen industri roti. Roti. Jadi tempat-tempat loyang ini itu termasuk oven dan lain-lain. Terus juga di pertanian kita tadi ada sekitar lebih dari 50 petani di bawah Kapoktan yang kebetulan mereka kesulitan untuk mendapatkan kur. Terus juga di beberapa pondok pesantren yang dimana juga pondok pesantren ini juga mereka juga membutuhkan satu jaminan terhadap guru-guru ngajinya ya. Terus juga di MI mereka punya MI. Jadi guru-guru dari madrasah ibtidaiyah itu sendiri yang dimana gaji mereka adalah kecil sekali, dan ini nanti kita akan dukung, termasuk juga percepatan di dalam semua santri-santri kita harus bisa menjadi entrepreneur hebat yang ada di pesantren, termasuk juga menambah kesejahteraan daripada guru-guru santri dan lain-lain. Guru dari madrasah itu sendiri. Mungkin masih banyak nih Pak masyarakat Sidoarjo yang mengenal Bapak hanya dari baliho, hanya dari spanduk, mobil-mobil yang lewat. Kalau misalnya diberikan waktu untuk berkenalan Pak, silakan. Bolehlah. Bisa berkenalan dengan. Tapi sebenarnya saya mungkin sangat banyak sekali turun dan masyarakat sudah tahu BHS itu siapa. BHS adalah Bambang Haryo Soekartono, yang dimana sebenarnya kalau diruntut daripada leluhur saya dari sini. Jadi leluhur saya dari Sidoarjo. Tapi tidak hanya itu, saya juga pada saat saya menjadi DPR, saya lulusan ITS, Institut Teknologi 10 November, di Fakultas Teknologi Perkapalan. Pada saat saya dijadikan diamanahi sebagai bupati wilayah pesisir ini, saya akan ambil sekitar 1 km saja dari 27 km. Akan kita bangun infrastruktur pelabuhan untuk pelayanan rakyat. Kenapa kok pelayanan rakyat? Karena saya ingin menghebatkan ekonomi kerakyatan. Jadi bukan pelabuhan kontainer yang akan kita bangun di situ, sehingga ekonomi kerakyatan dengan pelabuhan rakyat ini akan menggeliat. Dan di situ juga akan kita bangun pelabuhan ikan, karena pesisir kita ini ternyata luar biasa potensi ikan untuk budidaya ikan budidaya maupun ikan perikanan tangkap. Perikanan tangkap kita begitu banyak ikan. Saya menggunakan speedboat saya lihat kedalaman perairan 10 meter dari pantai, ternyata dalamnya lebih di atas 5 meter, sangat bagus. Untuk kepentingan budidaya ikan nanti akan ada kerambah-kerambah jarang apung yang akan dipakai untuk hidupnya ikan-ikan budidaya ini, mulai dari kerapu, kakap merah, kakap putih, itu akan kita berdayakan sehingga menggeliat produksi ikan di Sidoarjo, di samping perikanan tangkap. Yang saya lihat dari fish vendor itu fish ikan vendor, kita lihat sampai ke jarak 10 km, ikannya sudah menunggu siapa yang mau nangkep nih, nggak ada nih yang nangkap. Dan wilayah perairan kita juga tidak ada yang jaga, karena sampai sekarang masih belum ada satupun instansi daripada pengamanan, terutama yang berhubungan dengan bahaya narkoba dan lain-lain yang bisa masuk melalui perairan-perairan kita. Ini masih belum ada yang jaga, dan nelayan kita juga belum ada yang melindungi.
Kalau Surabaya sudah ada Coast Guard, sudah ada namanya KPLP, sudah ada Polair dan sebagainya. Kalau kita masih belum ada, ini nanti akan kita bentuk segera untuk supaya ekonomi di wilayah perairan ini kita hebat. Di samping itu juga keselamatan daripada nelayan-nelayan ini terjamin. Baik. Mungkin perlu disampaikan pada masyarakat Sidoarjo bahwa saya sudah mendapatkan penghargaan sekitar mungkin lebih dari 70 penghargaan, baik dari presiden, dari menteri, dari gubernur, dan juga dari elemen masyarakat. Ada muri sampai 4 kali kita dapat, dan yang terakhir adalah dari ini lembaga internasional yang ada di Jerman maupun yang ada di Spanyol, dan ini penghargaan tingkat dunia. Itu semua ada di dalam kurikulum vitae saya, dan saya di organisasi selama di swasta ada lebih dari sekitar 50 lebih organisasi yang sampai sekarang juga masih memimpin, baik itu ketua umum maupun ketua ini, termasuk di Kadin daerah maupun Kadin pusat. Saya juga ini, termasuk juga ya, kalau di pengetahuan saya juga Forum Intelektual Indonesia. Saya masuk dalam dewan di situ, kombinasi itu termasuk, dan lain-lain, termasuk ITS. Saya juga pernah menjadi ketua dewan penasehat yang ada di ITS Jawa Timur. Saya ketuanya Bu Risma. Jadi ini yang saya, begitu banyak organisasi, termasuk Kadin dan sebagainya tadi saya sebutkan, termasuk olahraga juga ada di situ. Nah, terus mungkin saya langsung lanjutkan ke DPR ya. Pada saat jadi anggota DPR RI di 2014, saya ada di komisi 6. Di komisi 6 itu adalah komisi ekonomi, yang dimana ada BUMN, ada koperasi UKM, juga ada industri perdagangan. Jadi ini komisi yang sangat strategis untuk diterapkan di wilayah Sidoarjo. Ini masalah ekonomi kerakyatan, dan di sini saya mendapatkan predikat 6 terbaik daripada Gerindra, DPR RI Gerindra di 2015-2016. Dan di 2018 saya dipindah ke Komisi 5. Ini komisi yang juga bergengsi karena ada Kementerian Desa, Kementerian PUPR, Perhubungan, ya, infrastruktur semua yang mengandung itu, termasuk BPLS, lumpur lapindo. Itu jadi saya mengerti betul tentang lumpur lapindo secara detail. Nanti kalau mau ada pertanyaan bisa kita ini, dan itu harus kita selesaikan dengan baik, cepat untuk masalah lapindo. Nah, terus saya juga punya wakil tuh, ahli geofisika, karena dia lulusan ITS geofisika, ahli geologi, yang nanti pasti masalah lumpur lapindo itu adalah masalah geofisika, geologi, yang harus mereka selesaikan. Dan saya juga punya wakil sebagai S2-nya di administrasi negara, Pak Taufik Kulbar, ya, dan dia pernah menjadi ketua komisi A, ya. Komisi A itu komisi pemerintahan, jadi cocok untuk menciptakan satu birokrasi pemerintahan yang baik. Nah, terus saya juga sebagai di komisi 5 tadi, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan begitu banyak, termasuk bedah rumah yang ada, ya, ada kurang lebih sekitar 450 yang saya bedah rumah di wilayah Sidoarjo, ya toh. Terus juga irigasi dan sebagainya. Termasuk saya diminta sama Pak Amik, Kepala Dinas Perhubungan, untuk menyelesaikan, untuk membuat satu jalur, yang sekarang ini satu jalur lewat jadi overpass yang lewat di jalan tol itu ada 8 jalur. Itu beliau minta satu jalur dijadikan menjadi 2 jalur. Yeah. Tapi cukup satu overpass saja. Jadi ini. Dan alhamdulillah saya katakan 1 tahun saya akan selesaikan 3 overpass sekaligus. Wah, enggak mungkin Pak Bambang.
Nah, satu aja belum tentu. Oke, kita lihat. Alhamdulillah, saya sudah bisa menyelesaikan overpass itu satu kelompok 10, satunya adalah overpass Wage. Yaitu sudah menjadi 2 jalur. Itu Baik. untuk mempercepat akses dari Sidoarjo menuju Mojokerto dan Gresik. Baik. Jadi ini yang sudah kita selesaikan. Bangga dengan Sidoarjo. Betul sekali. Bagus. Setelah melihat pengalaman yang Bapak miliki, pencapaian-pencapaian yang Bapak miliki, lalu apa motivasi yang membuat Bapak akhirnya, wes lah aku jadi Bupati Sidoarjo ae? Saya adalah calon menteri kabinetnya Pak Prabowo Subianto. Jadi boleh dicek itu ada di Detik, ada di Tribun, dan saya dites oleh beberapa profesor dan dipimpin oleh Pak Sudirman Said. Dan saya lulus termasuk cukup baik, ya. Dan saya dimasukkan sekarang ini sebagai Dewan Pakar dari Partai Gerindra. Teman-teman saya semua profesor semua, saya sendiri yang sarjana S1. Tapi tidak masalah, kita ini. Dan jadi di sini saya pernah dicalonkan sebagai menteri, ya. Saya juga pernah diminta oleh Pak Prabowo untuk menjadi gubernur Jawa Timur setelah Pak Lanyala. Tapi saya tidak sanggup pada waktu itu. Saya mundur karena waktunya cuma sedikit dan Pak Prabowo mengerti pada waktu itu. Dan sekarang ini atau kemarin itu saya juga diminta untuk menjadi wali kota Surabaya. Tapi saya tidak mau. Karena apa? Bukan Pak Prabowo yang minta, tapi ketua DPD Gerindra Jawa Timur. Saya lebih senang untuk ke Sidoarjo. Kenapa begitu? Karena kita tahu Sidoarjo sekarang ya dengan Surabaya kan agak jauh. Dan ini adalah satu motivasi saya bagaimana kita membuat Sidoarjo itu tidak hanya sama dengan Surabaya, tapi harus lebih dari Surabaya. Kenapa begitu? Sidoarjo lebih layak untuk menjadi raya daripada Surabaya. Karena Surabaya itu pendampingnya cuma Sidoarjo sama Gresik. Tapi kalau Sidoarjo, pendampingnya itu 4 kabupaten kota yang sangat hebat dari industri perdagangan, juga masalah pendapatan UMR-nya. Jadi ini tidak main-main nih. Ini Sidoarjo ini industri perdagangan ini yang di sebelahnya yaitu Surabaya, ada Surabaya, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan. Ini semuanya hebat, mempunyai UMR yang sama, besar, terbesar di Jawa Timur. Ya toh? Ya, jadi di sini potensi Sidoarjo untuk menjadi raya jauh lebih hebat daripada Surabaya, karena kita punya terminal Bung Rahasi, itu milik kita, ya toh. Nanti kita akan bargaining dengan Surabaya kalau perlu, kalau dia nggak sanggup kita kelola langsung, ya toh. Karena sudah dikelola oleh Surabaya. Terus yang kedua, kita punya Bandara Juanda itu milik Sidoarjo, bukan milik Surabaya. Tapi yang lebih hebat lagi, kita memiliki jalan tol ya. Itu semua kendaraan dari barat ke timur, itu lewat semuanya Sidoarjo. Dari barat ke timur kendaraan lewat semuanya Sidoarjo. Tapi belum tentu lewat Surabaya. Yang lewat Surabaya itu yang dari Gresik aja. Tapi yang lewat dari Mojokerto jauh lebih banyak jumlahnya, baik yang tidak melewat jalan tol ataupun yang lewat jalan tol, semuanya lewat Sidoarjo. Jadi 90% kendaraan dari barat ke timur, logistik, logistik juga privat, publik, itu semuanya lewat Sidoarjo. Dan kendaraan, kurang lebih sekitar hampir 10 juta kendaraan yang lewat di Sidoarjo dengan panjang jalan tol adalah 32 km. Ini luar biasa. Dan ini kalau misalnya dimanfaatkan betul menjadi satu peluang untuk apapun bisnis dan sebagainya, ini adalah sangat bagus sekali untuk wilayah Sidoarjo ini. Dan tadi sudah saya katakan, kita masih punya potensi laut kita, 27 km panjang pantai kita.
yang belum terolah dengan baik. Kalau 27 km ini di Singapura sudah jadi pelabuhan terbesar dunia. Ini pelabuhan terbesar dunia, 40 juta peti kemas yang masuk ke sana. Tapi kita belum memanfaatkan itu. Dan ini pasti akan saya manfaatkan menjadi satu peluang yang hebat untuk kepentingan ekonomi Sidoarjo. Maaf Pak, berarti ini akan ada kaitannya dengan program-program yang akan Bapak kemukakan ketika Bapak nanti menjabat menjadi Bupati Sidoarjo? Iya dong. Ya, di samping itu saya akan menghebatkan namanya UMKM. UMKM itu usaha mikro, kecil dan menengah, ya toh. Di Sidoarjo itu jumlahnya ada 248.000. Dari jumlah 248.000 itu akan saya tingkatkan menjadi 2 kali lipat. Karena apa? UMKM ini adalah yang memberikan lapangan kerja nanti. Sekarang ini secara nasional UMKM memberikan lapangan kerja 97%. Jadi serapan tenaga kerja seluruh orang yang bekerja di Indonesia itu 97% dari UMKM. Hanya 3% aja dari pabrik-pabrik besar. Sama potretnya dengan Sidoarjo. Sidoarjo ini potretnya adalah 92% kita orang yang bekerja itu pada UMKM. Restoran ini seperti ini ya. Ini namanya UMKM. Ya toh? Dan untuk industri besar hanya 8%. Jadi kalau ini hancur ini UMKM ini, kalau kita nggak konsen di UMKM, maka kesempatan kerja tinggal 8% aja. Rakyat banyak nganggur. 92% rakyat kita akan nganggur. Ini yang mungkin saya harus memperhatikan ini, dan dari 248.000 itu saya akan usahakan UMKM ini naik menjadi 2 kali lipat daripada yang ada sekarang. Jadi ini yang menurut saya usaha yang harus kita lakukan. Dan panjenengan kalau tahu, kira-kira UMKM di Sidoarjo ini bisa nggak ditingkatkan menjadi 2 kali lipat? Bisa. Ini sebagai contoh ini. UMKM di Pasuruan sudah mencapai 367.000. 367 tepatnya. UMKM yang ada di Jember sudah mencapai 680.000. Ya toh? 647.000, sorry. Ya toh? Terus UMKM yang ada di Banyuwangi itu sudah 480.000. Terus kita lihat lagi UMKM yang ada di Madura, Sumeneb misalnya, itu jumlahnya sudah 401.000. Bayangkan. Jadi kita masih 248.000. Ini yang akan kita tingkatkan. Kalau bisa kita tingkatkan 2 kali lipat, sekarang aja sudah bisa menyerap tenaga kerja sebesar 92%. Kalau 2 kali lipat, maka serapan tenaga kerja kita akan mencapai 184%. Bayangkan, ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi generasi muda ini. Generasi muda yang banyak sekali yang nganggur, maka mereka akan bisa bekerja dengan baik. Nah, terus juga untuk masalah pabrik ini walaupun kontribusinya kecil terhadap serapan tenaga kerja, hanya sekitar 8%. Tapi ini kita butuhkan untuk tenaga-tenaga yang skill, yang mempunyai keahlian, sehingga ini harus kita tuju juga. Oke? Baik Pak, untuk selanjutnya, saya ini kan mengerti bahwa Bapak ini memiliki tagline Sidoarjo yang lebih baik. Ya. Apakah makna dari tagline tersebut Pak? Apakah dulunya ini Sidoarjo kurang baik? Saya melihat ya, permasalahannya kita ini berdampingan dengan kabupaten kota yang hebat-hebat. 1 adalah Surabaya, 2 Mojokerto, 3 Pasuruan, dan 4 Gresik. Ini memang tuntutan masyarakat pasti akan tinggi. Tuntutan masyarakat itu sama dengan Surabaya, pasti mereka akan lakukan. Karena dampingannya kita ini kabupaten hebat-hebat semua. Ya toh? Jadi berarti apa? Kita harus lebih baik daripada yang ada di sebelah-sebelah kita. Ya toh? Nah, kalau misalnya tuntutan masyarakat itu masih pengen lebih baik daripada yang ada sekarang, ya pasti
kita akan melakukan itu. Kalau perlu bukan hanya tuntutan masyarakat, tapi kalau perlu beyond expectation. Jadi sebelum masyarakat itu memikirkan itu, kita sudah mengarah ke sana. Contohnya, masyarakat jenengan pernah berpikir bahwa kita berpikir untuk mendapatkan tanah makam yang cukup? Nggak ada yang berpikir seperti itu. Seakan-akan kita tidak akan bisa mati. Padahal kita semuanya akan mati. Ini yang beyond expectation yang saya lakukan. Alhamdulillah, saya sudah berpikir bagaimana tanah makam yang ada di Sidoarjo ini harus kita tingkatkan menjadi 10 kali lipat daripada yang ada sekarang. Sekarang ini masih sekitar 80 hektar. Surabaya sudah mencapai sekitar 800 hektar. Iya toh. Padahal jumlah penduduknya mereka cuma 3 juta. Kita 2,3 juta. Tapi ada 500 ribu yang KTP-nya sana, tapi hidupnya di sini. Nah, ini semua akan kita tarik menuju ke Sidoarjo. Tujuannya apa? Mereka harus merasa punya masa depan. Masa depan kita ya pasti kita harus mati dengan adanya satu kuburan yang layak untuk diri kita. Siapa yang kepingin dikubur ditumpuk-tumpuk sampai 4? Nggak mungkin kan? Jadi ini yang akan saya lakukan beyond expectation dari masyarakat. Di samping itu masih banyak yang diinginkan masyarakat. 1, masalah banjir. Banjir gimana Pak Bambang? 2, masalah sampah. Sampah gimana Pak Bambang? 3, masalah kemacetan, infrastruktur, frontage dan sebagainya. Frontage bagaimana Pak Bambang? Nanti saya jawab. Mengenai masalah frontage Pak, sepertinya banyak sekali netizen yang penasaran bagaimana penyelesaian dari frontage yang ada di daerah Gedangan lalu hingga ke Waru, karena kan ini merupakan jalan yang krusial ya Pak, menghubungkan antara Surabaya Sidoarjo, lalu juga ada bandara. Bagaimana jika jadi begini, jalan di Gedangan itu adalah jalan nasional. Sebenarnya ini tugas daripada pemerintah pusat. Tapi untuk frontage itu adalah jalan tambahan dari kita yang harus kita lakukan, ya toh. Karena apa? Tujuan daripada frontage ini adalah dulu penggagasnya pemimpin kita, Sidoarjo, bukan Surabaya. Ye? Tujuan daripada frontage itu adalah untuk mempercepat masyarakat Sidoarjo, mempercepat masyarakat Surabaya untuk berpindah ke Sidoarjo. Sehingga apa? Akses transportasi itu akan menjadi lebih cepat. Ya toh? Ini yang diinginkan oleh pemerintah yang lalu-lalu. Ya toh? Tapi ternyata sampai sekarang belum terbangun. Belum terbangun. Dan Surabaya sudah terbangun. Nah, Surabaya tidak sadar bahwa dengan adanya Surabaya membangun frontage itu menjadi satu peluang bagi Sidoarjo untuk penduduk Surabaya berpindah ke Sidoarjo, karena akan menjadi lebih cepat. Nah, di sini peluang ini harus kita manfaatkan, karena Surabayanya sudah, Sidoarjo-nya belum. Kita akan segera lakukan frontage itu dengan pembangunannya. Karena apa? Sebenarnya tidak ada masalah. Tanah itu adalah tanah milik negara yang ada di bangunan-bangunan itu, yang seharusnya kita tidak perlu merasa kesulitan untuk bisa mengambil alih karena itu tanah negara. Sesuai dengan Undang-Undang Agraria di tahun 62, itu tanah itu milik negara, bukan miliknya BUMN, bukan miliknya KAI. Jadi KAI atau BUMN itu tidak punya tanah, yang punya tanah negara. Dan ini pasti kita akan ambil alih tanah itu, ya toh, untuk kepentingan infrastruktur, untuk kepentingan kelancaran daripada masyarakat atau publik. Ya. Tapi penggantian daripada rumah-rumah itu harus diganti dengan kelayaan yang cukup sesuai dengan ini. Jadi bukan ganti rugi, tapi ya paling tidak ada ganti untung lah, karena mereka sudah membayar pajak dan sebagainya. Jadi ini yang kalau misalnya mereka mendapatkan ganti untung, bukan ganti rugi, pasti mereka mau. Dan ini duit kita ada, akhirnya apa? Kemarin karena tidak dibangun frontage itu, duit anggaran untuk frontage itu akhirnya terjadi silpa.
Silpa itu adalah duit anggaran yang tidak terbelanjakan. Nah ini yang tidak boleh nanti di pemerintahan ini, dan kita akan percepat untuk penggunaan daripada ini. Karena ini bisa bermanfaat untuk kepentingan ekonomi kita, mempercepat menggelindingnya ekonomi, di samping juga untuk keselamatan daripada nyawa publik kita. Betul. Ya. Mengenai jalan frontage yang ada di Gedangan nih Pak, ini kan sebenarnya masalah sudah berakar dari lama. Apakah melihat permasalahan tersebut itu menjadi prioritas Bapak terlebih dahulu? Oh iya, pasti menjadi prioritas. Jadi itu menjadi program 1 tahun kerja saya harus sudah mulai dilaksanakan. Dan ini kita punya program 100 hari kerja, kita punya program 1 tahun kerja, kita punya program 3 tahun kerja. Dan kalau misalnya masa jabatan saya 5 tahun, ada program 5 tahun kerja. Jadi tidak asal-asalan, ya. Termasuk juga masalah yang berhubungan dengan pertanian, peternakan. Kita akan munculkan satu ketahanan pangan berdasarkan pada swasembada pangan. Jadi kita tidak boleh impor, ya. Impor harus dinomor 2-kan dulu. Kita nomor 1 adalah produk Sidoarjo harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sidoarjo, atau produk Sidoarjo harus bisa dimanfaatkan oleh kabupaten kota yang ada di wilayah sekitar daripada Sidoarjo. Ini kalau misalnya sampai terjadi, maka Sidoarjo ekonominya akan menggeliat luar biasa. Oke. Bagaimana cara memastikan ini Pak, karena kan tadi Bapak bilang kalau misalnya ada frontage itu kan berarti mempercepat pertumbuhan masyarakat berpindah dari Surabaya ke Sidoarjo. Apakah dengan banyaknya jumlah penduduk ini tidak menyulitkan pemerintah Pak? Karena kan dengan banyaknya jumlah penduduk semakin banyak pula kriminalitas dan lain-lainnya Pak. Keliru. Bagaimana? Kalau ada pemikirannya seperti itu, jumlah penduduk kriminalitas bertambah. Tidak bisa. Kalau rakyatnya ini semua sejahtera dan mereka bekerja semua, siapa yang akan melakukan kriminal? Kriminal itu adalah masyarakat yang memang mereka kesulitan untuk mendapatkan makan dan sebagainya. Jadi mereka akan melakukan itu. Jelas Pak, Mbak, kalau misalnya mereka itu orang Surabaya mulai berpindah ke Sidoarjo, kita punya tanah 2,5 hektar, 2,5 kali lipat dari Surabaya. Surabaya itu hanya 320 km persegi, boleh dicek di datanya. Kita punya 714 km persegi. Ya. Jadi dari sini wilayah kita masih jauh lebih luas daripada Surabaya. Kenapa Surabaya bisa menyediakan 800 hektar lebih tanah makam, sedangkan kita nggak bisa, ya. Dan di sini kita masih cukup, lahan kita masih cukup untuk bisa menarik. Alangkah bagusnya kalau mereka kerjanya di Surabaya itu, ya toh, tapi duitnya disimpannya di Sidoarjo. Setuju kira-kira? Dan nanti kalau belanja ya di Sidoarjo, bukan belanja di Surabaya. Cuman kerjanya cari duitnya di sana, buang duitnya di sini. Kalau bisa kan begitu. Kira-kira setuju ge? Nah, kalau misalnya frontage itu ada, maka pasti mereka akan berpikiran seperti itu. Mari kita buang duit aja di Sidoarjo. Kalau Sidoarjo lebih hebat, nanti akan ada pariwisata, WBL itu akan pindah ke sini, ya toh? Kita akan lebih hebat dari ini. Karena apa? Laut kita luar biasa Pak, tenang kayak kolam susu, kayak ini dah, di Cangkir ini. Nggak ada ombak sama sekali. Walaupun musim ombak di lautan utara kita, semua Gresik, semua ombak semua. Surabaya masih ombak, kita tidak ada ombak. Ini hebatnya Sidoarjo. Jadi the best untuk Sidoarjo, dan Sidoarjo harus menjadi Sidoarjo Raya. Kita bangga menjadi orang Sidoarjo. Jangan sampean siapa? Sidoarjo nggak mau. Saya orang Surabaya. Tidak boleh. Nanti akan kita balik. Kamu siapa? Saya orang Sidoarjo. Termasuk juga masalah olahraga kita, Deltras dan Persida dan sebagainya, kita akan naikkan kan. Termasuk apa? Kita ini sebenarnya banyak sekali ahli-ahli olahraga. Umar Syarif itu juara dunia sampai 8 kali. Ya toh? Juara dunia apa? Ayo. Juara dunia U19, Pak. Enggak. Umar Syarif.
Orang saya kurang Sidoarjo tahu. asli kan? Orang Sidoarjo asli? Ada? Tahu yang ada yang tahu? Umar Syarif apa? 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 Karate. Tahu. Dari sekian orang, dari sekian ini, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya 7, cuman satu yang tahu. Saya akan expose orang-orang hebat ini. Kita akan tunjukkan nih, bagaimana dia cara nendang yang bagus, Mai Geri yang bagus, Oshiro Geri yang bagus. Ini loh, orang Sidoarjo juara karate dunia 8 kali, betul-betul. Dan itu menjadi andalan bukan hanya Jawa Timur, tapi andalan Indonesia sampai umurnya sekarang sudah di atas 35 tahun, mungkin sudah waktunya pensiun. Ya, tapi tetap digunakan. Itu orang Sidoarjo. Pesepak bola kita banyak sekali yang di job sana, di job sini, job sana sampai ke Papua. Ini akan kita tarik, kita berikan satu apresiasi. Kita juga punya Wahid, Mas Wahid. Sekarang ini KDI ini, sebentar lagi ini juara KDI nomor 1. Kita dukung Mas Wahid untuk menjadi KDI nomor 1. Nomor 1 loh, nomor 1 ya Bambang Haryo ya Wahid, ya Mas Wahid ya. Oke, masyarakat Sidoarjo dukung Wahid sampai menjadi pemenang nomor 1 dari KDI kita. Kita punya Via Valen, kita punya Monata, kita punya ini, semuanya harus dihidupkan. Kebanggaan-kebanggaan arek-arek Sidoarjo. Ini akan kita explore. Dan itu nanti di jalan tol itu nanti kita akan buat namanya Videotron. Yang dimana Videotron itu akan ada gambarnya produk UMKM kita, biar UMKM Intako, UMKM ini. Terus yang sebelah sini karateka, sepak bola, atlet karateka, Umar Syarif, atlet sepak bola, atlet ini, semuanya akan kita ekspos ke masyarakat dari ujung ke barat sampai ujung ke timur. Mereka tahu siapa orang-orang hebat yang ada di Sidoarjo. Itu adalah bangga Sidoarjo. Gimana kita bisa bangga dengan Sidoarjo kalau kita tidak tahu tentang Sidoarjo itu sendiri? Kita tidak tahu potensi Sidoarjo sendiri. Bagaimana kita bisa bangga dengan Sidoarjo? Maka kalau kita bangga dengan Sidoarjo, kita harus tahu potensi Sidoarjo secara utuh. Lalu Pak, pertanyaan terakhir dari saya. Jikalau Bapak belum memiliki kesempatan untuk terpilih saat ini, apakah Bapak masih ingin berkontribusi pada Sidoarjo? Oh pasti. Dan apa kontribusinya Pak? Pasti Mbak. Karena apa? Leluhur saya ini orang Sidoarjo. Siapa leluhur saya? Saya masih keturunan Mojopahit Brawijaya V. Brawijaya V mempunyai keturunan Eyang Condronegoro. Eyang Condronegoro itu siapa? Adipati pertama Sidokare. Adipati pertama Sidokare yang terus akhirnya Sidokare itu menjadi namanya Sidoarjo. Jadi itu leluhur saya dan saya keturunan ke-7 dari Eyang Sidokare. Eyang Condronegoro yang dari Adipati Sidokare. Jadi saya pikir saya kok punya keyakinan insya Allah bisa menang, ya. Tapi saya tetap memberikan kontribusi. Jangankan kok saya nantinya memberikan kontribusi. Kemarin loh, sebelum saya mencalonkan, saya sudah memberikan kontribusi banyak sekali. Termasuk tadi fronted, termasuk ini, itu, dan lain-lain. Bedah rumah, kurang lebih sekitar 450. Terus ini, pompa, terus traktor, hand traktor, ada kurang lebih sekitar 30 hand traktor, pompa, terus terjadi banjir di Sidoarjo, terjadi angin puting beliung di Tambarjo. Siapa yang turun duluan? Bambang Haryo yang turun duluan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Sebelum semuanya turun, saya sudah turun duluan. Jadi ini saya lakukan sebelum saya mencalonkan sebagai Bupati Sidoarjo. Sudah saya lakukan, saya cinta Sidoarjo. Saya bangga Sidoarjo. Moga-moga saya bisa mengantarkan Sidoarjo ini menjadi Sidoarjo yang memberikan satu kesejahteraan bagi masyarakatnya. BHS singkatan
Bambang Hari Sukartono. Bambang Haryo Soekarto. Apa singkatannya? Sejahtera, harmonis, bahagia, harmonis, sejahtera. Kira-kira Sidoarjo akan menuju ke sana. Amin. Nggih? Lalu Oke. terakhir Pak, pesan apa yang bisa Bapak sampaikan untuk masyarakat Sidoarjo? Satu, masyarakat Sidoarjo semuanya kita harus semangat, ya. Dan di sini kita tunjukkan, ya, bahwa masyarakat Sidoarjo adalah masyarakat yang amanah, masyarakat yang amanah. Tentu masyarakat Sidoarjo akan memilih yang terbaik guna membuat bagaimana Sidoarjo ini menjadi lebih cepat sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Sidoarjo. Jadi jangan golput, pilih yang terbaik, jangan beli kucing dalam karung. Betul. Tidak ada namanya black campaign. Yang black campaign itu biasanya atau negatif campaign itu biasanya orangnya tidak mempunyai potensi, tidak mempunyai kapasitas, tidak mempunyai kapabilitas. Jadi kampanye tetap damai, adu visi, adu program. Kita harus buat bagaimana Sidoarjo ke depan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, teman-teman Bangga Sidoarjo, begitu akhir dari wawancara saya dengan Bapak Bambang Haryo Sukartono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak.